Hai semuanya, burnout itu loh, kondisi ketika kita merasa benar-benar terkuras habis, baik secara fisik maupun mental. Rasanya seperti baterai kita bukan cuma lowbat, tapi benar-benar mati total, bahkan chargernya pun seperti nggak mempan lagi. Dulu, mungkin kita sering mendengar istilah ini di kalangan pekerja kantoran yang sibuknya minta ampun. Tapi sebetulnya burnout itu bisa menyerang siapa saja kok. Ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan orang yang hobinya cuma rebahan pun bisa merasakannya kalau stresnya sudah numpuk nggak karuan. Gejalanya itu macam-macam, mulai dari rasa lelah yang nggak hilang-hilang meskipun sudah tidur berjam-jam, jadi gampang marah atau tersinggung, susah konsentrasi, sampai kehilangan minat pada hal-hal yang dulunya kita suka. Bahkan kadang sampai muncul keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut atau badan pegel-pegel tanpa sebab yang jelas. Ini bukan cuma capek biasa, ini lebih dalam dan lebih serius dari itu. Ketika burnout datang, rasanya seperti semua sistem di dalam diri kita melambat, bahkan berhenti bekerja dengan semestinya. Kita jadi susah banget mengatur diri sendiri, susah membuat keputusan, susah fokus, dan rasanya hidup jadi abu-abu. Nah, disinilah peran penting dari regulasi diri mulai terlihat. Karena ketika burnout menyerang, kemampuan ini jadi amburadul. Regulasi diri itu pada dasarnya adalah kemampuan kita untuk mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku kita sendiri demi mencapai tujuan tertentu. Ini bukan cuma soal menahan diri dari godaan kue di malam hari loh. Ini lebih luas dari itu. Regulasi diri mencakup kemampuan kita untuk memotivasi diri, mengatur emosi, merencanakan, memecahkan masalah, dan juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Bayangkan begini, kalau tubuh kita punya sistem kekebalan untuk melawan penyakit, maka regulasi diri ini adalah semacam sistem kekebalan mental yang melindungi kita dari tekanan dan stres berlebihan. Ketika kita punya regulasi diri yang baik, kita bisa lebih tenang menghadapi masalah, lebih bijak dalam mengambil keputusan, dan lebih mudah bangkit dari kegagalan. Tapi, ketika burnout melanda, sistem ini jadi rusak parah. Kita jadi gampang meledak-ledak, susah fokus pada pekerjaan, bahkan sekedar memulai sesuatu yang kecil pun rasanya berat banget. Ini bukan karena kita malas, tapi karena mesin regulasi diri kita sedang tidak berfungsi optimal. Jadi, salah satu kunci utama dalam pemulihan burnout adalah mengembalikan dan memperkuat kembali kemampuan regulasi diri ini. Ini ibarat memperbaiki mesin yang rusak agar bisa berjalan mulus lagi. Proses pemulihan burnout itu tidak instan, bukan seperti minum obat sakit kepala yang langsung sembuh. Ini adalah sebuah perjalanan, kadang panjang dan berliku, yang membutuhkan kesabaran dan komitmen. Langkah pertama yang paling krusial adalah mengakui bahwa kita sedang mengalami burnout. Ini mungkin terdengar sepele, tapi seringkali kita denial, menganggapnya cuma kurang piknik atau kurang semangat. Padahal, semakin cepat kita sadar, semakin cepat kita bisa mulai proses pemulihan. Setelah pengakuan, langkah selanjutnya adalah istirahat total. Dan yang dimaksud istirahat di sini bukan cuma tidur, tapi benar-benar menjauh dari sumber stres. Kalau pekerjaan jadi pemicunya, ya cuti dulu. Kalau media sosial yang bikin pikiran ruwet, ya detox dulu. Istirahat ini bukan cuma untuk memulihkan fisik, tapi juga untuk memberi ruang bagi pikiran agar bisa jernih kembali. Selama masa istirahat ini, penting untuk memutuskan koneksi dari segala sesuatu yang memicu stres. Ini bisa berarti mematikan notifikasi ponsel, tidak membuka email pekerjaan, atau bahkan menghindari interaksi dengan orang-orang yang toksik untuk sementara waktu. Tujuannya adalah memberi kesempatan pada otak dan tubuh untuk benar-benar rileks dan memulihkan diri tanpa gangguan. Setelah tubuh dan pikiran mulai sedikit lebih tenang, barulah kita bisa mulai fokus pada pemulihan regulasi diri. Salah satu cara paling efektif adalah dengan mengatur ulang pola tidur. Kurang tidur atau pola tidur yang tidak teratur adalah musuh utama regulasi diri. Ketika kita kurang tidur, otak kita tidak bisa berfungsi optimal, sehingga kita jadi gampang emosional, susah konsentrasi, dan impulsif. Jadi, usahakan tidur 7-9 jam setiap malam, dan coba tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan sekalipun. Ini membantu tubuh membangun ritme sarkadian yang sehat. Selain tidur, nutrisi juga memainkan peran penting. Apa yang kita makan sangat berpengaruh pada mood dan energi kita. Hindari makanan olahan, gula berlebih, dan kafein berlebihan, karena ini bisa memperburuk kecemasan dan kelelahan. Perbanyak konsumsi buah, sayur, protein tanpa lemak, dan biji-bijian utuh. Anggap saja ini adalah bahan bakar terbaik untuk mesin regulasi diri kita. Tidak kalah penting adalah bergerak. Meskipun rasanya lelah sekali, sedikit aktivitas fisik bisa sangat membantu. Tidak perlu langsung lari maraton kok.
Cukup jalan kaki santai di pagi hari, peregangan ringan atau yoga. Gerak tubuh melepaskan endorfin yang bisa meningkatkan mood dan mengurangi stres. Ini juga membantu meningkatkan aliran darah ke otak yang pada akhirnya mendukung fungsi kognitif, termasuk regulasi diri. Ini juga membantu kita untuk tidak terlalu terjebak dalam lingkaran pikiran negatif yang seringkali menyertai burnout. Selain itu, menulis jurnal juga bisa jadi alat yang ampuh. Menuliskan apa yang kita rasakan, apa yang membebani pikiran, atau bahkan sekedar mencatat hal-hal kecil yang kita syukuri bisa membantu kita memproses emosi, mengidentifikasi pola-pola negatif, dan mendapatkan perspektif baru. Ini adalah cara yang bagus untuk membersihkan pikiran dan memberi ruang bagi hal-hal positif. Ketika kita sudah mulai merasa sedikit lebih baik, barulah kita bisa mulai membangun kembali batasan yang sehat. Salah satu penyebab utama burnout adalah tidak punya batasan yang jelas, terutama dalam pekerjaan. Kita seringkali sulit bilang tidak atau merasa bersalah kalau tidak bekerja ekstra. Nah, sekarang saatnya untuk belajar bilang cukup. Tetapkan jam kerja yang jelas, jangan membawa pekerjaan pulang, dan belajar menolak permintaan yang berlebihan. Ini bukan egois, tapi ini adalah bentuk dari regulasi diri yang sehat, yaitu kemampuan untuk melindungi energi dan waktu kita sendiri. Selain itu, penting juga untuk membangun kembali koneksi sosial yang positif. Burnout itu seringkali membuat kita menarik diri dari lingkungan, padahal manusia adalah makhluk sosial. Habiskan waktu dengan orang-orang yang suportif, yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi, dan yang bisa memberikan energi positif. Koneksi sosial yang kuat adalah salah satu faktor pelindung terbaik terhadap stres. Terakhir tapi tidak kalah penting adalah belajar dari pengalaman ini. Burnout itu bukan akhir dari segalanya, justru bisa jadi sebuah pelajaran berharga. Ini adalah sinyal dari tubuh dan pikiran bahwa ada sesuatu yang perlu diubah. Mungkin cara kita bekerja, cara kita memandang hidup, atau bahkan prioritas kita. Gunakan pengalaman ini untuk mendefinisikan ulang apa itu kesuksesan bagi kita, apa yang benar-benar penting, dan bagaimana kita bisa menjalani hidup yang lebih seimbang dan bermakna. Proses pemulihan ini bukan cuma tentang sembuh dari burnout, tapi juga tentang menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih mampu mengatur diri sendiri di masa depan. Ingat, ini adalah proses yang berkelanjutan. Mungkin akan ada hari-hari di mana kita merasa seperti mundur lagi, dan itu wajar. Yang terpenting adalah terus menggerak maju, sedikit demi sedikit, dan selalu memberi diri kita kesempatan untuk pulih dan tumbuh. Dengan kesabaran dan komitmen, kita pasti bisa kembali ke diri kita yang utuh, bahkan lebih baik dari sebelumnya, dengan kemampuan regulasi diri yang kokoh.